Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara DDL atau Data Definition Language dan DML Data Manipulation Language dalam SQL. Kita akan membahas bagaimana menggunakan perintah create, alter, dan drop untuk mengelola struktur tabel, serta select, insert, update, dan delete untuk memanipulasi data di dalam tabel. Pertama-tama, kita buka aplikasi Microsoft Access. Tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian kita pilih blank database-nya. Kita ubah nama untuk filenya. Di sini saya ganti dengan data karyawan. Create. Kemudian tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah kita pilih menu create. Kemudian kita pilih menu Query Design. Kemudian kita akan memilih menu SQL yang ada di kanan bawah. Ya, setelah kita pilih, menu, tampilannya akan seperti ini dan kita hapus saja untuk tampilan selectnya. Yang pertama saya akan membuat create. Pertama kita akan memulai dengan perintah create. Perintah ini digunakan untuk membuat objek dalam database seperti tabel. Sebagai contoh, kita akan membuat tabel karyawan. Jadi, ya dengan yang ada di dalamnya itu, dengan beberapa kolomnya itu ada ID karyawan, nama depan, nama belakang, dan tanggal direkrut. Berikut adalah sintaksnya. Oh ya teman-teman, kita menggunakan huruf besar ketika menuliskan sintaksnya. Create table. Nah, untuk nama tabelnya bebas mau menggunakan huruf besar atau huruf kapital di depan atau huruf kecil, semuanya bebas. Di sini saya menggunakan huruf besar semua, yaitu tabel karyawan. Kemudian spasi dan buka kurung. Kemudian setelah itu kita enter. Kemudian kita ketikkan ID underscore karyawan atau ID karyawan ya teman-teman. Ya, underscore ini berguna untuk menandakan spasi ya, karena kita tidak bisa menambahi suatu tabel tuh dengan spasi saja kalau misalkan kita menuliskan sintaks di SQL. Kemudian kita spasi untuk menuliskan auto increment primary key. Itu memang sudah formatnya ya, jadi teman-teman. Jadi auto increment primary key. Kemudian koma dan kita enter lagi. Kemudian kita akan menuliskan kolom kedua, yaitu kolom nama depan, nama underscore depan. Ya, kemudian kita ketikkan tipe data dari kolom nama depan ini. Itu tipenya itu kan text ya, jadi kita pakai bahasa Inggris yaitu text. Kemudian buka kurung 50, tutup kurung, koma. 50 ini menandakan bahwa jumlah huruf yang akan kita masukkan di dalam kolom nama depan itu adalah sebanyak 50. Itu paling banyak 50 ya, maksimal. Kemudian enter, nama belakang, nama underscore belakang. Kemudian sama juga tipe datanya itu text. Kemudian kita buka kurung, kemudian 50, tutup kurung, koma, enter. Kemudian setelah itu saya mau menuliskan memasukkan tanggal direkrut seorang karyawan ya. Kita masukkan tanggal underscore direkrut ya. Itu tipenya to date ya, atau tanggal teman-teman. Jadi kita itu saja date ya. Kemudian enter,
Kalau misalnya sudah selesai, apa saja kolom-kolom yang mau teman-teman isi di dalam tabel karyawan ya. Saya menggunakan tabel karyawan. Teman-teman bisa tutup kurung, kemudian titik koma. Ya. Kemudian setelah itu teman-teman pilih menu run ya. Ya, di sini sudah ada tampilan tabel yang telah kita buat menggunakan sintaks yang ada di menu query, menu SQL yang ada di query ya. Kita buka dengan double klik saja. Ya, ini adalah tampilan untuk data tabel karyawan yang kita buat tadi. Ya. Sini saya mau merapikannya saja. Ya. Kemudian saya mau menggunakan perintah alter ya. Selanjutnya kita akan melihat perintah alter yang digunakan untuk mengubah struktur tabel. Misalnya jika kita ingin menambahkan kolom pendapatan ke dalam tabel karyawan, kita bisa menggunakan perintah berikut. Kita kembali ya. Sebelumnya kita tutup dulu untuk tabel data karyawannya ya. Do you want to save change to the layout of tabel karyawan ya? Kemudian kita hapus teman-teman. Kita hapus dan kita menggunakan alter table di mana saya mau menambahkan ya kolom salary atau pendapatan di tabel karyawan. Alter table. Kemudian kita ketikkan nama dari tabelnya yaitu karyawan. Kemudian kita tambahkan lagi dengan add atau tambahkan kolom. Nah, di sini saya mau menambahkan penghasilan ya atau gaji. Di sini saya tulis saja gaji ya. Gaji. Nah, kemudian setelah nama kolomnya kita lanjut dengan memasukkan tipe data dari gaji yaitu currency atau pendapatan. Currency. Kemudian titik koma teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa langsung run ya. Kita pilih di query design, kemudian kita run. Nah, kemudian kita cek ya dengan double klik. Nah, di sini sudah ada kolom untuk gaji ya teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga, jika kita perlu menghapus tabel, kita bisa menggunakan perintah drop. Sebagai contoh, jika kita ingin menghapus tabel apa ya? Tabel contoh adalah tabel tanggal direkrut. Saya mau menghapus tanggal direkrut ini. Kita bisa menggunakan perintah ini. Kita kembali, kita tutup dulu ya teman-teman. Ya. Kemudian kita ketikkan. Hapus. Nah, kemudian kita ketikkan alter table. Nah, kita masukkan nama dari tabelnya itu karyawan. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masukkan sintaksnya itu drop table. Nah, tabel yang mau kita hapus tadi itu kan adalah tabel tanggal direkrut ya. Jadi kita masukkan tanggal underscore direkrut. Jangan lupa titik komanya ya teman-teman. Ya. Kemudian kita run, query design dan kita run. Oh ya, sebentar kita lihat apakah di dalam. Oh iya, ini salah ya teman-teman, bukan table tetapi kolom. Jadi saya tuh mau menghapus kolom bukan table teman-teman. Jadi drop kolom ya. Kemudian kita run. Ya. Kita cek. Ya, di sini sudah tidak ada lagi kolom untuk tanggal direkrut seorang karyawan ya. Nah, kemudian kita masuk ke DML atau data manipulative language.
Yang pertama itu ada select. Sekarang kita beralih ke perintah DML ya, yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel. Kita mulai dengan perintah select yang digunakan untuk mengambil data dari tabel. Misalnya untuk menampilkan semua data dari tabel nama depannya. Jadi sebelumnya tuh saya isi dulu ya, saya isi teman-teman. Nah, teman-teman, di sini contohnya tuh saya mau menampilkan semua data dari tabel dari kolom nama belakang ya. Yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kita tutup dulu untuk tabel karyawannya. Nah, kita kembali ke query. Nah, kita hapus, kemudian kita ketik ya, select bintang from karyawan. Ini artinya saya memilih dari tabel karyawan. Kemudian where, di mana yang mau saya pilih itu kan ada nama belakang ya, nama underscore belakang ya. Kemudian sama dengan tanda kutip yang mau saya pilih itu nama Hazal ya. Kemudian kita tutup lagi dengan tanda kutip dan titik koma. Kemudian kita run. Ya. Ini adalah tampilan select ya, dimana saya memilih untuk menampilkan hanya satu nama saja, yaitu nama Hazal dengan nama depannya Salma dan ID karyawannya 1 serta gajinya $450.000. Nah, kemudian perintah selanjutnya adalah perintah insert yang digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Sebagai contoh, untuk menambahkan data ke dalam tabel karyawan, kita bisa menggunakan perintah berikut. Kita kembali ya ke menu SQL-nya yang ada di bawah kanan bawah ini ya. Kemudian kita hapus. Di sini kita menggunakan sintaks insert into, artinya itu masukkan ke dalam tabel karyawannya itu karyawan ya. Kemudian buka kurung. Yang mau kita masukkan itu kan formatnya tuh ada nama depan, nama belakang, dan gajinya ya. Jadi kita tulis nama depan, nama underscore depan, koma, nama underscore belakang, koma, gaji ya, tutup kurung. Kemudian dengan value-nya, values nilai yang akan kita masukkan ya, buka kurung. Saya mau memasukkan Devi ya, jadi saya pakai kutip untuk nama Devi, tutup lagi dengan kutip, kemudian koma, nama belakangnya kita taruh Fanat. Kemudian kita tutup dengan kutip lagi, kemudian koma, gajinya ya. Gajinya itu saya mau memasukkan 123.000. Ya. Kemudian tutup kurung, titik koma. Kita run ya teman-teman. Yeah, you are about to append one rows. Yeah, once you click yes, you can use the undo command to reverse the change. Are you sure you want to append the select row? Ya, ya kita lihat hasilnya ke dalam tabel karyawan. Ya, benar saja sudah ada tambahan Devi Fanat dengan gaji $123.000. Nah, perintah
Yang selanjutnya adalah perintah update ya, digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Misalnya jika kita ingin memperbarui gaji seorang karyawan, kita bisa menggunakan perintah berikut. Jadi contohnya saya mau memperbarui gajinya Adera. Di sini saya akan menggunakan sintaks berikut. Pertama kita keluar dulu, kita close dulu tabel karyawannya, kemudian ya kita masuk ke dalam query-nya lagi, kita hapus sintaksnya. Nah, di sini kita akan menggunakan sintaks update untuk nama tabelnya. Jangan lupa karyawan, enter, set, yang mau saya ubah kan gaji ya, set gaji sama dengan tadi gajinya berapa ya, kita lihat 23.600 ya, 23.600 where ID karyawannya tuh 3 ya. Ya, kita pakai sama dengan, jangan lupa titik koma. Kita run ya teman-teman. Ya, you are about to update satu baris ya. Once you click yes, you can use the undo command ya. Sekali kita yes, kita nggak bisa undo ya, atau kita balik ke sebelumnya. Yes. Nah, kita cek. Nah, Adera Olong. Oh iya, saya lupa ya. Set gaji yang akan saya ganti ya, bukan gaji yang tidak ada. Sini saya mau mengganti gajinya itu dengan 400.000 dolar ya, maaf teman-teman. Ya, kemudian saya run. Yes aja. Ya, kita cek apakah gajinya sudah diubah. Ya benar, gajinya sudah diubah ya menjadi 400.000 dolar. Nah, kemudian yang terakhir kita punya perintah delete yang digunakan untuk menghapus data dari tabel. Jika kita ingin menghapus seorang karyawan berdasarkan ID-nya ya, kita bisa menggunakan perintah berikut. Pertama kita close dulu. Nah, yang kita hapus dan kita tulis sintaksnya delete from nama tabelnya karyawan, kita enter where, dimana ID underscore karyawan itu sama dengan 1. Contohnya saya mau menghapus baris Salma ya, saya mau menghapus datanya Salma contohnya. Kemudian jangan lupa titik koma. Kita run ya, query design, kemudian run. Nah, you are about to delete one row. Jadi kamu mau menghapus satu kolom, satu baris yang teman-teman dari tabel yang spesifik tadi. Kita pilih yes, kemudian kita double klik untuk membuka apakah barisnya Salma itu sudah terhapus. Dan ternyata sudah teman-teman. Baik ID-nya maupun namanya, nama depan, nama belakang, serta gajinya sudah dihapus dari data. Itulah tadi penjelasan dari perintah DDL dan DML dalam Scale, mulai dari create, alter, drop, hingga select, insert, update, dan delete. Dengan memahami perintah-perintah ini, kita bisa mengelola struktur tabel dan juga memanipulasi data di dalamnya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.